Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ucapkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada hari ini kita beserta keluarga kita juga tetap dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pengajian rutin dalam majelis ini, dan untuk kali ini tema kita adalah meraih derajat takwa. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Maidah ayat 35 dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya agar kalian mendapat keberuntungan. Jadi dari ayat tersebut ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah, jadilah kita manusia yang beriman seutuhnya kepada Allah. Ini yang bisa kita ambil dari ayat tersebut untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita ambil dia, berimanlah kita kepada Allah secara kafah dan secara seutuhnya. Jangan kita beriman kepada Allah hanya sekedar iman di lisan tapi tidak iman di hati. Ini harus kita pahamkan itu. Kadang banyak nanti orang beriman kepada Allah, mengaku-ngaku yang banyak, mengaku banyak, tapi ketika diminta pengakuannya secara keimanan, kalah dia. Jadi ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetaplah kita jaga iman kita sebaik mungkin, hanya tetap kepada Allah dan jangan sampai bergeser-geser kemanapun. Insyaallah ketakwaan kita kepada Allah akan tetap dipertahankan oleh Allah. Kemudian selain kita menjaga iman kita, kita harus tetap bertakwa kepada Allah dengan memperbanyak ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan semata-mata hanya untuk Allah. Jangan kita beribadah untuk yang lain. Jangan kita beribadah mencari ridho yang lain. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah beriman kepada Allah secara kafah atau secara menyeluruh, yang kedua bertakwa kepada Allah, maka yang ketiga adalah beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan sebagai jalan atau media untuk menuju ridhonya Allah, menuju rahmatnya Allah, menuju hidayahnya Allah kepada kita, serta keberkahan yang Allah miliki. Jadi setiap amal soleh ini pun kadang bisa membawa kebaikan. Seminimal-minimal amal soleh yang kita lakukan adalah senyum. Ketika kita rajin senyum, maka orang pun indah memandang kita. Tapi kalau kebanyakan senyum, gila namanya. Dan seperti itu dia. Begitu juga kalau kita seandainya ramah kita sama orang, tutur siapa yang baik, kan amal soleh kan. Ramah itu boleh, baik, tapi keramahan jangan baik. Itu namanya buat lagu keramahan. Ramah bonak semua hingga kan macam yang akrab dia, belum lagi dikenal dia dah macam akrab rasanya. Itu keramahan. Kita namanya dia. Kita boleh ramah tapi jangan keramahan. Kenapa seperti itu? Tetap kita jaga harga diri kita. Kalau namanya keramahan, kita pacah-pacah. Tak pacah-pacah sama orang, ya kan? Pantang kang menengok, mengganteng-ganteng sikit, tak pacah-pacah, seorang masuk akrab. Dapat nanti dijumpa nanti sama orang yang banyak duit, so akrab. Ini salah. Jangan pada begitu. Kita boleh ramah. Tutup sapa menyapa itu boleh, tapi jangan sampai buat lagu sehingga nanti bisa menjatuhkan harga diri kita. Harga diri di muka manusia jatuh, kerana niat kita juga salah, maka akan jatuh juga harga diri kita di sisi Allah. Makanya ibu-ibuku sekalian, amal soleh yang kita lakukan tak usah pala yang berat-berat. Kalau aku nyampaikan tak pernah yang berat, yang ringan-ringan saja amal soleh. Senyum saja baik-baik, baca baik-baik. Apalagi kalau kita berbuat pas ada kegiatan sosial, kita ikut rame-rame macam di kampung tu, contoh
Ada gotong royong, kita ikuti gotong royong. Kalau tak lalu kita megang cangkul sama megang garuk ini, megang sendok lagi minum teh manis. Minimal kan seperti itu dia. Jadi kita jadikan semua amal soleh kita ini sebagai media menuju ridhanya Allah.